izinkan saya sedikit membuka acara press release ini. Kebetulan kami ditunggu juga dalam kegiatan rapat persiapan pelabuhan Puri Kelungkung. Jadi nanti dalam rangka pendalaman kami siapkan UAK untuk pendalaman. Dalam rangka mungkin strong point kita dalam tahunan 2020 sudah seluruhnya target-target yang dibebankan kepada Polres Kelungkung dalam rangka pengungkapan kasus, kemudian dalam rangka kejadian tidak pidana, hampir 99% sudah diungkap oleh khususnya jajaran tindak baik dari Polsek dan juga penindakan dari Regu Tindak yang ada di Satreskrim dan juga pengungkapan narkoba yang sudah dilaksanakan oleh Satnarkoba. Kemudian mungkin rekan-rekan ketahui bersama kurun waktu terakhir dalam waktu bulan ini ada beberapa target kegiatan, salah satunya yang masuk dalam viralisasi kita adalah pengungkapan Tajen dan juga 303. Itu pun juga kami dari Polres Kelungkung yang pertama melakukan penangkapan Tajen, dan juga sudah 2 kali kami melakukan penangkapan terhadap pengedar togel dalam rangka target-target penghentian kerumunan-kerumunan yang nanti akan kita lakukan di zaman era COVID-19 ini. Jadi target utamanya dari upaya untuk menindaklanjuti protokol kesehatan dari Satgas COVID-19, Polres Kelungkung juga sudah berupaya maksimal berbarengan intensif bersama instansi terkait, khususnya Pemda dalam Pemerintahan Praja dan juga satuan dari TNI dalam rangka justisi, baik secara kelompok kita melaksanakan peneguran lisan, kemudian juga beberapa masyarakat yang tidak patuh dan tidak taat, akhirnya kita terpaksa melakukan sanksi denda juga sudah kita laksanakan. Jadi dalam waktu 2020 nanti akan dijelaskan oleh UAK dan juga Kasubag Humas dalam rangka data pengungkapan kasus lainnya. Pada kesempatan ini saya pribadi atas nama Polres Kelungkung kepada rekan-rekan wartawan semua kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 2020. Kami berharap betul kerjasama ini terjalin sampai di 2021 dan kegiatan-kegiatan seterusnya. Selama ini kami melihat teman-teman jurnalis juga sangat membantu dalam rangka kita physical distancing, dalam rangka pemberian informasi. Kita juga dapat melaksanakan informasi itu secara cepat lewat media-media yang ada. Jadi sekali lagi kami atas nama jajaran Polres Kelungkung sangat berterima kasih atas dukungan kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian yang paling terakhir, beban kami yang paling terakhir di penghujung tahun 2020 adalah pelaksanaan pengamanan tahun baru yang mana sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pengamanan kita kali ini kita akan melakukan penutupan baik objek vital pariwisata, baik pantai, lapangan alun-alun, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas umum akan kami tutup pada saat malam tahun baru. Keseluruhannya adalah bersinergi dari instansi terkait termasuk TNI, kemudian dari Pemda, kaitannya penegakan disiplin dan juga penegakan terhadap surat edaran gubernur dan surat himbauan dan juga edaran dari Kapolri terkait penghentian kegiatan kemasyarakatan, pesta,
kembang api yang nanti akan dilaksanakan pada malam tahun baru. Saat ini kami masih intensif untuk melakukan operasi terhadap peredaran kembang api dan mercon. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada wartawan jurnalis untuk menyampaikan bahwa nihil adanya peredaran kembang api. Sampai saat ini beberapa waktu baik satuan polisi yang tertutup dan juga yang terbuka baik lewat pendidikan masyarakat, kami meminta untuk seluruh toko yang dulunya mengedarkan kembang api dan atau mercon itu sampai saat ini kami belum pernah temukan. Bahkan kami bisa pastikan sampai tanggal ini belum ada juga toko-toko yang membuka. Jikalau ada, kami lakukan penegakan sesuai dengan perintah dari Pak Kapolri dan juga perintah lisan dari Pak Kapolda untuk melakukan penegakan. Kemudian secara spesifik kami menyampaikan khusus pada malam tahun baru pada pukul 17.00 sampai dengan dini hari kami akan melakukan penutupan di seluruh pantai yang ada di wilayah Kelungkung. Kami bekerja sama dengan pecalang, jenis adat dan juga kaum praja untuk melakukan penutupan seluruh akses. Jadi kami mohon bantuan kiranya kepada masyarakat untuk mengetahui dan mematuhi himbauan untuk kiranya tidak melakukan kerumunan khususnya pada malam tahun baru. Kemudian untuk lapangan puputan kami akan mendirikan 2 tenda khusus untuk melakukan penutupan closing terhadap lapangan di puputan, sehingga dengan harapan dengan dilakukannya penutupan tidak menjadikan klaster-klaster baru, karena sampai saat ini data di wilayah Kabupaten Kelungkung khususnya mengenai masalah COVID-19 cenderung mengalami perubahan yang cukup baik. Semoga dengan bersamanya kita dan juga masyarakat dalam Satgas COVID-19 seluruhnya dapat dihindari terhadap situasi COVID saat ini. Mungkin demikian Bapak-Bapak sekalian, rekan-rekan jurnalis yang bisa hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di 2020. Selamat tahun baru dan kita akan bertemu nanti di 2021. Mohon kerjasamanya. Apabila kami ada kesalahan tutur kata, bahasa, mungkin ada tindakan yang mungkin berlebihan tidak sesuai dengan koridor hukum, hendaknya kami mohon dibantu untuk dikoreksi dan mana nanti bisa ke depannya merubah Polres Kelungkung ini lebih baik daripada sebelumnya. Kami tidak mau bersih tegang dengan masyarakat, artinya terhadap satgas-satgas yang ada, gabungan antara TNI, Polri, dan Pamung Praja, kami akan melakukan penutupan sebelum masyarakat itu berkerumun. Perkiraan secara spesifik akan kita tutup pada pukul 16 atau 17, di mana nanti gugus Satgas COVID-19 itu akan melaksanakan apel gabungan pada pukul 15 di tanggal 31. Kemudian penutupannya itu ada 4 lokasi pantai, mungkin rekan-rekan sudah tahu pantainya. Kemudian satu lapangan yang ada di wilayah di depan Puri Kelungkung atau lapangan Puputan. Khusus untuk Nusa Penida, saya sudah menyiapkan 1 gugus kendali terdiri dari 15 sabara, ditambah juga satuan dari narkoba dan intel yang akan in touch di Lembongan. Mereka akan melaksanakan pengamanan mulai besok tanggal 29 dan rencananya bersama-sama nanti melibatkan Babin Kamtibmas dan juga masyarakat adat yang ada di Nusa Penida dan Lembongan untuk melaksanakan penutupan di tempat-tempat yang biasanya dulunya ada kerumunan. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon bantuan kepada masyarakat luas, pada penerapan umum untuk dapat membantu kami dalam proses ini.
Kemudian untuk pelaksanaan penutupan dan seterusnya sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Bupati, yang mana nanti serta-merta hasil dan semuanya bisa rekan-rekan lihat pada malam tahun. Kalau dalam rangka menghentikan kegiatan yang ada di Banjar-Banjar, sebenarnya sudah dua minggu yang lalu kami memanggil seluruh tokoh adat dan lintas agama yang ada di Kabupaten Kelungkung, yang mana mereka sepakat sesuai dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Bendesa Adat per kecamatan dan juga Pak Camat. Itu sepakat mereka untuk menghimbau dan meniadakan segala bentuk kegiatan pada malam tahun baru di pinggir jalan. Seluruh kegiatan nanti akan dipusatkan di Balai Banjar, namun sampai saat ini dari data intelijen kami, sampai saat ini di Banjar-Banjar nihil dilaksanakan kegiatan. Namun himbauan dan juga surat keputusan bersama sudah ditandatangani oleh Kalian Adat dan Pak Camat sudah 2 minggu yang lalu. Jadi nanti dengan harapan dengan surat edaran itu ditambah surat edaran dari Gubernur, kami akan melakukan upaya peneguran ataupun bahkan upaya paksa pada malam tahun baru apabila ada masyarakat yang berkerumun. Sesuai dengan perintah dari Pangdam dan juga dari Pak Kapolda, kami akan ambil tindakan. Termasuk juga yang di Nusa Penida. Yang di Nusa Penida masih konfirmasi terakhir dengan desa yang ada di Nusa Penida. Sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi baik dari Pak Camat dan juga pelaku-pelaku wisata yang lainnya. Namun penutupan itu serta-merta bukan menutup langsung secara penuh, namun dapat menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi pada malam tahun barunya sesuai dengan surat edaran menyesuaikan, kami akan bersinergi dengan adat dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih rekan-rekan media. Tadi Bapak Kapolres sudah menyampaikan tentang rilis Polres Kelungkung akhir tahun. Kita sekarang menambahkan terkait dengan hasil operasi Cipon yang dilaksanakan Polres Kelungkung dari tanggal 26 November, di mana dalam Cipon ini lantas menindak para pengendara sepeda motor yang menggunakan motor dengan knalpot uang. Jadi dari sekian yang ditindak itu 68 pelanggaran, yang sudah sidang 40 pelanggar, ranmor yang sudah diambil pelanggar 37, ranmor yang masih di Polres ada 31 unit. Nah, seperti yang kita lihat di depan ini, jadi ini semua ditilang menunggu proses sidang nanti Januari tanggal 5 dan tanggal 19. Setelah nanti proses sidang, baru pemilik sepeda motor bisa mengambil sepeda motornya dengan syarat knalpotnya harus diganti dengan knalpot yang standar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Lokasinya di berbagai tempat, jadi ada DKP-nya. Kadang-kadang pada saat kita melaksanakan justisi sekaligus juga melaksanakan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot uang. Namun rata-rata pengguna pemilik sepeda motor itu bukan cuma hanya dari Kelungkung. Ada dari Karangasem juga, mungkin ada dari Bandung juga, karena mungkin mereka melintas lewat Kelungkung. Jadi karena kita melaksanakan penindakan, ya mereka akhirnya kena di Kelungkung.